warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Kesbangpol. Episode kali ini bersama saya Wisma Resmiwara Drupadi sebagai host, dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita yaitu Mbak Triana Nur Syoimah. Selamat datang Mbak Triana di Kesbangpol. Mbak Triana ini salah satu kader pelopor di Kabupaten Kulon Progo. Beliau ini kelahiran Kulon Progo 2 Desember 2000, betul ya Mbak ya? Beliau ini adalah pemuda pelopor Kabupaten Kulon Progo asal Temon. Iya, betul. Dan prestasinya itu luar biasa, banyak sekali. Salah satunya yaitu juara 4 pemuda pelopor daerah bidang pendidikan tahun 2024. Kemudian juara 1 pemuda pelopor Kabupaten Kulon Progo bidang pendidikan pada tahun 2024, dan juara 3 pemuda pelopor Kabupaten Kulon Progo bidang sosial budaya tahun 2023, dan serta ada perempuan inisiator bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Wah, luar biasa, keren banget Mbak. Kemudian ini langsung kita diskusi aja ya Mbak ya. Tema hari ini yaitu tentang peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, apa sih Mbak Triana itu, latar belakang Mbak Triana itu mempunyai sebuah wadah dari pemberdayaan pemuda khususnya di bidang pendidikan, literasi maupun kegiatan sosial, itu apa sih yang menjadi latar belakang Mbak Triana itu? Oh ya, terima kasih ya Mbak untuk pertanyaannya. Yang pertama memang dari dulu itu saya pengen punya cita-cita. Dari kecil saya punya cita-cita pengen punya teman-teman yang satu visi misi, yang mana punya wadah ataupun komunitas organisasi yang bisa kita saling kolaborasi, saling berbagi pengetahuan ataupun sharing ilmu-ilmu gitu di sana. Nah, kebetulan waktu itu pandemi 2020 ya. Waktu itu kami masih kuliah semester 5 kalau nggak salah, yaitu di rumah kan gabut gitu ya, kuliah dari rumah, terus melihat anak-anak di sekitar itu kan juga kesulitan untuk belajar dari rumah, yang biasanya bertemu dengan guru harus bertemu secara online, dan juga orang tua sulit untuk bisa membawakan pelajaran dari sekolah yang tidak biasanya mereka dampingi. Akhirnya waktu itu semacam membuat tempat belajar bareng anak-anak, dan lama-kelamaan ternyata banyak teman-teman yang seusia saya itu juga pengen ikut. Itu aja acara apa sih, kok ramai sekali, kok asik dengan anak-anak. Akhirnya waktu itu hanya semacam les gratis, dan banyak yang mendukung untuk menjadi komunitas. Akhirnya kita bentuk komunitas pada saat itu ya. Oh, untuk komunitasnya itu namanya apa ya Mbak? Kalau untuk namanya Komunitas Sinau Bareng, biasanya kita singkat menjadi Komsibar gitu Mbak. Untuk kenapa dinamain Komsibar, sejak kapan itu ada Komsibar itu sendiri? Penamaannya sendiri itu terlalu sebenarnya tercetus secara tiba-tiba gitu ya, tidak terpikiran dari ini. Sebenarnya juga keinginan untuk membuat komunitas itu juga keinginan yang mungkin masih jangka panjang, tapi tiba-tiba karena ada pandemi tiba-tiba jadi terwujud saat itu gitu ya. Itu terlintas di pagi hari sebenarnya, karena biasanya kan saya jualan di Car Free Day gitu ya Mbak. Nah waktu itu kesiangan, terus sama temen kan ngobrol, kayaknya aku pengen punya komunitas deh, terus nanti namanya apa ya, terus komunitas Sinau Bareng, nanti sekalian Komsibar. Itu tiba-tiba banget, terus akhirnya kayaknya bagus. Terus waktu itu kita langsung bikin slogan gitu ya, slogannya dariku untukmu, darimu untukku, yang mana punya arti kita belajar saling satu sama lain ya. Jadi nggak kita yang mengajari, tapi kita juga belajar dari siapa yang ada di interaksi kita itu gitu sih Mbak. Untuk berdirinya sih tahun 2020, tepatnya di 25 Juli. Oh iya ya, pasti banyak banget pemuda Kulon Progo, terus ada penonton dari Pojok Kesbangpol ini yang terinspirasi dengan Mbak. Nah pasti mereka ada yang pengen juga bikin komunitas. Kira-kira apa sih Mbak tips dan trik dari Mbak Triana sendiri itu? Tentunya yang mana sesuai dengan isu-isu terkini juga ya Mbak, terus juga sesuai dengan minat-minat pemuda, karena termasuk juga dari pemuda gitu ya. Jadinya memang sebenarnya salah satu tujuannya itu bagaimana pemuda Kulon Progo ini bisa saling berbagi atau bermanfaat di lingkungan sekitar, terutama di Kulon Progo. Nah waktu itu memang saya juga melihat dari teman-teman seusia saya itu banyak yang anak-anak asli Kulon Progo itu pilih berkembang atau mengembangkan dirinya itu di luar Kulon Progo, misalkan di kota Jogja atau di Sleman gitu ya. Maksudnya padahal kita juga punya Kulon Progo yang perlu kita isi juga gitu kan. Akhirnya waktu itu bagaimana mengajak teman-teman Kulon Progo itu bisa ikut serta membangun di Kulon Progo gitu. Nah waktu itu tipsnya sih ya berawal dari, sebenarnya kalau saya bilang sih
by apa ya, satu persatu ya, maksudnya tidak juga instan, tapi dari melihat mungkin dari sedikit demi sedikit gitu ya, nggak bisa mengajak dengan terpaksa gitu kan. Apalagi sifatnya kan sukarela. Waktu itu dari mungkin mereka melihat, setelah melihat kok kayaknya asik, jadi mereka terjun langsung. Terus kita juga menginovasi berbagai kegiatan, tidak hanya monoton untuk seperti ngeles gitu kan. Akhirnya dengan inovasi kegiatan mereka jadi lebih, oh ternyata kita nggak cuman ini ya bisa satu kegiatan aja, ternyata banyak kegiatan yang perlu kita coba bersama gitu. Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan itu apa aja ya Mbak? Kali dari komunitas kami ya? Ya, yang pertama yang kita rutinkan itu adalah pojok literasi, yang mana kita buka pojok literasi di alun-alun Wates ya, setiap 2 minggu sekali. Itu biasanya di hari Minggu kedua dan juga minggu keempat. Biasanya kita membuka layanan literasi untuk anak-anak dan juga untuk remaja, di mana karena kita juga memiliki perpustakaan kecil-kecilan ya Mbak di sekretariat itu, jadi kita bawa buku-buku kami di alun-alun Wates untuk kita bisa pinjamkan ke anak-anak ataupun ke masyarakat secara umum, karena kalau cuma di sekretariat itu minatnya kurang gitu ya, jadinya kalau kita jemput bola itu banyak sekali yang meminjam buku, baik dibaca di tempat ataupun dibawa pulang. Setelah itu kita juga ada kegiatan Ghost to School, yang mana Komisi Bar Ghost to School ini kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, terutama di Kulon Progo dan di daerah yang agak pelosok gitu ya kalau saya bilang. Nah itu biasanya kita laksanakan di 1 bulan sekali. Jadi memang program ini biasanya kita bikin MOU dengan sekolah, kita bikin kegiatan, yang mana kegiatannya juga sekolah bisa request mau kegiatan nanti dalam bentuk fun games atau dalam bentuk dongeng, itu juga bisa, ataupun dalam bentuk kegiatan perlombaan atau yang lainnya. Itu nanti kita diskusikan bareng sekolah. Selanjutnya kita juga ada kegiatan sharing komunitas, yang mana kita juga berkolaborasi dengan berbagai komunitas, tentunya juga dengan isu-isu yang hampir sama gitu ya, karena juga kita saling berbagi inspirasi ataupun pengalaman gitu ya. Terus juga kita ada kolaborasi dengan instansi juga ataupun kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Kita juga pernah bekerjasama dengan berbagai pihak gitu sih. Berarti kegiatan-kegiatan dari Mbak Triana itu berkolaborasi ya dengan pihak-pihak lain gitu. Oke, kemudian ini Mbak, ada pertanyaan juga nih, titipan tadi banyak yang tanya, apa tantangan dalam pengembangan komunitas ataupun pemberdayaan pemuda? Kan pasti banyak nih yang terinspirasi pengen seperti Mbak Triana, dan itu tantangannya tuh apa dan bagaimana sih Mbak cara menghadapi tantangan tersebut? Kalau tantangan tentunya banyak sekali ya Mbak, apalagi dari 2020 sampai dengan sekarang 2024 gitu ya. Itu tentunya walaupun sebaik-baiknya kita tetap ada yang tidak suka gitu ya, apalagi waktu itu kita awal berdiri itu di pandemi COVID. Waktu itu memang kan sebenarnya kita ada ini ya pembatasan sosial gitu ya, mana pemerintah menerapkan dilarang untuk kumpul-kumpul, ternyata kita malah mulai ngumpul-ngumpulin orang gitu. Nah pertama waktu itu tantangan yang pertama adalah kita jadi dilaporkan, kenapa sih malah mengundang massa padahal harusnya belajar dari rumah masing-masing gitu ya. Nah, tapi waktu itu juga sebenarnya sebelum ada protes dari warga gitu, sebenarnya kita sudah bikin surat izin juga dari ini buat kita mengerjakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu ya. Terus selanjutnya juga tantangan yang selanjutnya mungkin juga karena sifatnya volunteer atau sukarela ya, jadi tidak semua volunteer kami itu bisa semua aktif ya, karena memang kita juga tidak bisa memaksakan, karena kita juga tidak bisa menjanjikan semacam hal material untuk mereka juga gitu ya. Mungkin itu sih tantangan yang terberat itu tetap di SDM Mbak, mungkin karena untuk bagaimana mengajak mereka sesuai dengan loyalitas mereka yang ini untuk komunitas itu juga jadi PR sampai sekarang gitu ya Mbak. Tapi ya mungkin dimanapun tempatnya tetap ada ini ya, permasalahan ya gitu. Oke, baik. Tantangan-tantangan itu semoga segera bisa tersolusikan ya Mbak, yang belum ada solusinya. Kemudian ini kondisi pemuda dan dunia literasi itu menurut Anda pada era saat ini tuh bagaimana ya Mbak ya? Kondisi literasi ya mungkin saat ini banyak sekali anak-anak yang mungkin dalam hal literasi kurang didampingi gitu ya sama orang tuanya ataupun keluarganya gitu. Anak-anak banyak sekarang yang melihat konten-konten yang sebenarnya mungkin belum bisa di usia mereka, tapi mereka sudah menonton dan mereka tafsirkan secara berbeda dengan tujuan pembuat konten itu gitu kan. Jadinya karena itu minimnya literasi yang didampingi oleh orang tua. Terus juga
sekarang jarang sumber-sumber terpercaya yang bisa apa ya anak-anak jadikan sumber gitu kan. Jadinya mereka menonton tanpa tahu sebenarnya ini baik atau enggak sih untuk aku, untuk usia aku segini itu terlalu dini atau enggak, seperti itu. Nah, selain itu juga kita sudah semakin tahu ya Mbak, dunia digital sekarang makin banyak sekali perkembangannya, dan juga tentunya kalau tidak diimbangi dengan literasi masyarakat yang sesuai dengan apa ya usia ataupun pengetahuan yang seharusnya mereka tahu, itu mungkin jadi salah kaprah gitu sih di situ sih Mbak. Sama pemuda-pemuda sekarang pengennya yang instan-instan ya, maksudnya apalagi ada teknologi AI terus juga ini ya, jadinya mereka malas membuka sumber-sumber yang terpercaya dari buku, dari artikel dan lain-lain. Nah, itu perlu kita bagaimana tetap suarakan, bagaimana kita harus mencari sumber yang relevan tanpa harus yang instan gitu loh ya. Maksudnya kalau instan ya memang membantu juga ya, nggak buruk juga, cuman kan jadi mungkin kedepannya juga kurang baik gitu sih Mbak. Merupakan salah satu hambatan juga ya Mbak, ada AI, terus ada ChatGPT gitu ya. Terus untuk kaum muda dan dunia literasi saat ini, apa sih Mbak harapan seorang Mbak Triana itu terhadap kaum muda dan dunia literasi saat ini? Ya, harapannya sih semoga pemuda saat ini tetap bersama-sama bisa apa ya menyuarakan literasi ataupun mengajak orang-orang di sekitarnya untuk tetap berliterasi secara apa ya, secara yang benar gitu ya, literasi baik itu literasi numerasi digital ataupun literasi yang lainnya gitu ya. Jadi memang sesuai dengan sumbernya yang bisa dipercaya, terus juga tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa melihat sekitarnya apakah perlu dibantu atau perlu kontribusinya gitu ya. Gitu sih mungkin. Mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan sama para pemuda Kulon Progo khususnya generasi emas tahun 2045 Mbak? Ya semoga semakin banyak volunteer kami, karena kebetulan walaupun kita di Kulon Progo ternyata volunteer kami kebanyakan yang dari luar Kulon Progo. Nah, semoga masyarakat Kulon Progo terutama anak-anak muda juga lebih banyak minatnya untuk bisa berkontribusi langsung untuk wilayah kita, terutama di Kulon Progo gitu, karena orang lain di luar Kulon Progo aja peduli, masa kita tidak gitu sih Mbak. Untuk kolaborasi yang pernah dilakukan dari komunitas Mbak itu ada apa aja sih? Untuk kolaborasi ya dari 2020 sampai dengan 2024 ini alhamdulillah sudah banyak sekali kolaborasi ya Mbak, terutama kalau yang dari unsur pemerintahan biasanya kita di tiap tahun itu mengisi di Hari Anak Nasional bekerjasama dengan Dinas Sosial. Biasanya kita mengisi dongeng di sana, terus selanjutnya pernah juga di Dinas Kesehatan kita di kaum muda yang anti rokok itu ya, Semarku. Terus selanjutnya untuk teman-teman komunitas lain misalkan dari PIY atau dari KIY, komunitas ini Inspirasi Yogyakarta, terus dari teman-teman Serdadu Kumbang, teman-teman pendidikan yang lainnya di luar Kulon Progo kita juga sering sekali. Selanjutnya juga di sekolah-sekolah yang tadi sudah saya sebutkan ya, dimana biasanya tadi kita kolaborasi untuk Gustu School. Selanjutnya juga di berbagai panti juga, kita juga kegiatan di panti juga. Selanjutnya di berbagai Karang Taruna ataupun organisasi pemuda di masyarakat di tingkat desa itu biasanya juga kita kolaborasi untuk kegiatan. Selanjutnya di yang lainnya juga kita ada CMB Bainiaga yang kejar mimpi, itu juga kita beberapa kali kolaborasi. Untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan kita juga dari kemarin belum lama dari Perpusnas kita juga ini dari bantuan 1000 buku ya, itu termasuk dari itu. Terus dari Kemendikbud Badan Bahasa kita juga ada untuk bantuan pemerintah komunitas literasi, itu sih Mbak. Banyak sekali ya Mbak. Terus setelah banyak banget itu pengalaman dan kolaborasi yang dilakukan, tuh rencana komunitas kedepannya itu ada apa ya Mbak? Rencana komunitas yang jelas, karena kami masih komunitas biasa ya, maksudnya belum kami legalkan ya. Keinginan kami juga sebenarnya semoga ke depan bisa kami legalkan dan untuk pengembangannya lebih lebih mudah dalam hal administrasi gitu ya, karena saat ini mungkin juga hambatannya itu salah satunya karena kita belum punya legalitas yang resmi, mungkin jadi kekurangan kami gitu sih Mbak untuk itu. Selanjutnya juga keinginan ke depan ya jangka panjang ya, ini ya kita pengen punya sekretariat sendiri, yang mana karena masih di rumahan ya kalau sekarang pengen punya sekretariat sendiri, terus nanti teman-teman kalau kumpul lebih leluasa gitu sih Mbak. Ya, semoga semakin berkembang ya Mbak ya. Kemudian ada satu pertanyaan bonus nih Mbak, untuk pengalaman dari Mbak Triana ini mengenai tadi ada juara 4, juara 1, juara 3, itu bisa diceritakan nggak Mbak pengalaman dalam mendapatkan juara tersebut?
Sebenarnya itu cuman bonus ya Mbak, itu mungkin kami juga tidak itu proses yang panjang juga, karena itu kan kami mengangkatnya juga dari komunitas ini, dari komunitas Sinau Bareng, karena memang di bidang pendidikan gitu ya. Jadi memang itu atas rekomendasi teman-teman, ayo mendaftar biar nanti komunitas Sinau Bareng ini semakin juga dikenal gitu kan, dengan salah satu caranya dengan mengikuti itu untuk nanti relasinya juga teman-teman yang satu visi misi gitu ya gitu sih Mbak. Enggak yang Baik, terkait legalitas dari Mbak Triana ingin mendaftarkan komunitasnya itu bisa loh Mbak, langsung ke Kesbangpol di bidang Poldagri dan Ormas. Nanti Mbak Triana bisa mendapatkan SKPO. Gitu ya, berarti itu termasuk juga jenis legalitas gitu ya untuk Iya. Nanti bisa langsung diskusi di bidang Poldagri dan Ormas. Oke. Kemudian untuk jumlah dari volunteernya Mbak Triana itu ada berapa orang ya? Ada berapa volunteer gitu? Kalau untuk saat ini ada sekitar 30 volunteer Mbak. Jadi memang biasanya kita open volunteer setiap tahun 1 kali. Tapi di tahun ini kita coba untuk periodenya 1 tahun 6 bulan. Jadi 1 tahun 2 kali open volunteer. Nah, setiap periode itu biasanya 40 orang. Tapi karena di tahun ini kita baru coba untuk yang 6 bulan, kita ambil 30 orang. Nah, di situ karena kita juga ada beberapa divisi gitu ya. Jadi sebenarnya menyesuaikan kebutuhan di setiap divisinya gitu sih Mbak. Terus kalau mau mendaftar itu ada infonya itu dari mana Mbak? Oh iya, kita ada sosial media biasanya di Instagram kami di @komsibat gitu Mbak. Biasanya kita saat open volunteer kita kerjasama dengan media partner juga untuk bisa agar lebih luas gitu ya infonya. Terus juga kita ada beberapa influencer dari teman-teman juga kita kasih flyer-nya untuk dibantu share gitu Mbak, untuk agar bisa meluas informasi, baik itu informasi pendaftaran volunteer ataupun kegiatan gitu sih Mbak. Oke, berarti jangan lupa teman-teman bisa langsung cek Instagram dari Komsibar ya, di @komsibar. Baik, sampailah kita pada penghujung acara ya Mbak Triana. Ilmu dan pengalaman dari Mbak Triana semoga bermanfaat bagi para pemuda Kulon Progo dan semua para penonton dari Pojok Kesbangpol. Demi generasi emas tahun 2045 nih Mbak, kita menyongsong generasi emas. Sekian podcast dari Pojok Kesbangpol episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.